Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 8 Desember 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Anissa. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, sebuah bus Metro Daily terbakar di Jalan Jamin Ginting, Medan pagi tadi. Warga turut membantu proses pemadaman api. Kepala Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran P2K Kota Medan Albon Sidauruk mengatakan peristiwa terjadi pukul 11 siang tadi. Bus terbakar dekat dari RSUP Adam Malik Medan sewaktu membawa penumpang. Sejauh ini pihaknya masih mengumpulkan informasi apakah ada korban jiwa atau korban luka-luka. Kobaran api melahap bus Metro Daily cukup besar. Beberapa unit damkar diturunkan untuk memadamkan api. Video bus Metro Daily juga beredar di media sosial. Tampak sejumlah warga turut membantu dalam proses pemadaman. Terlihat beberapa warga memadamkan api. Sementara kondisi bus Metro Daily terlihat kobaran api menyambar di areal tempat duduk penumpang. Gumpalan asap tampak tebal terbang ke udara. Kaca-kaca bus tampak pecah. Warga sempat heboh menyaksikan peristiwa tersebut. Kini situasi di lokasi telah aman. Bus Metro Daily yang terbakar terparkir di dekat perumahan warga. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul pada Rabu 7 Desember 2022 atas nama Suhardi dengan amar putusan atas kasus pemalsuan ijazah palsu paket B. Kepala Seksi Intelijen bersama Kepala Seksi Tahanan dan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai lakukan eksekusi terpidana Suhardi selaku Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sergai. Dalam hal ini, Kejaksaan selaku tim eksekutor melakukan tindakan ini berdasarkan petikan putusan Mahkamah Agung RI nomor 3051-K-Pitsus-2022 yang menolak permohonan kasasi terpidana kasus pemalsuan ijazah paket B. Adapun petikan ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 1583-Pitsus-2021 atas putusan Pengadilan Negeri Serdang Bedagai yang menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan kurungan, denda sebesar 5 juta rupiah. Kasih Intel Reinhard Harvey menambahkan, terpidana Suhardi saat ini sudah kita amankan dan setelah dilakukan serangkaian pemberkasan administrasi, terpidana langsung kita jebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi untuk menjalani amar putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan. Begitu juga disampaikan Kasih Tahti Freddy Pasaribu, selaku eksekutor mengatakan terpidana Suhardi harus menjalankan putusan Pengadilan Tinggi karena perkara ini sudah final dan mengikat. Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi nomor 1583-Pitsus-2021 PT Medan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serempan nomor 328 yang amarnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 8 bulan dan denda sejumlah 5 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Lokasi objek wisata perbukitan yang dibangun Pemkot Sibolga di kawasan perbukitan di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga kemarin sore mengalami longsor. Beruntung peristiwa longsornya kawasan objek wisata tersebut tidak menimbulkan korban jiwa karena saat terjadinya longsor, lokasi objek wisata di atas perbukitan itu lagi sepi dari pengunjung. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas pendukung yang ada di lokasi objek wisata tersebut hancur berantakan. Bahkan satu unit gedung kantor milik Karang Taruna Kota Sibolga mengalami kerusakan parah. Lurah Pancuran Gerobak Pahala Situmeang menyebutkan longsornya kawasan objek wisata tersebut disebabkan tanah perbukitan cukup labil, apalagi selama sepekan terakhir ini Kota Sibolga diguyur hujan deras. Korban jiwa tidak ada. Akibat musibah longsornya mungkin dalam minggu ini karena musibah hujan, karena deras, curah hujan deras. Karena kebetulan pun di situ ada mata air dari untuk bawah ke masyarakat gitu. Jadi tumpukan air di tempat kejadian ini, Pak,
mungkin itu yang mengakibatkan jadi longsor dia itu. Salah seorang pedagang yang berada tidak jauh dari lokasi longsor dan menyaksikan saat terjadinya peristiwa longsor menceritakan longsor terjadi diawali dengan banyaknya bebatuan yang meluncur dari kawasan perbukitan dan disusul material tanah perbukitan yang menjadi lokasi objek wisata. Lope-lope tadi ada, pas udah naik anak-anak muda itu tadi, jatuhlah ke bawah. Berarti tidak ada korban jiwa Tidak ya? ada. Kalau kendaraan apa? Ada. Dua unit. Gimana itu? Akibat longsornya kawasan objek wisata perbukitan di Kelurahan Pancuran Gerobak, aparat setempat melakukan penutupan lokasi. Pemirsa, harga ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang melonjak naik drastis disebabkan pasokan ikan langka yang diakibatkan cuaca ekstrim yang membuat nelayan sempat enggan melaut. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Sumatera Utara akan memperingati Hari Disabilitas Internasional HDI tahun 2022. Sebanyak 400 perwakilan para penyandang disabilitas dari berbagai organisasi dan kabupaten kota se-Sumatera Utara hadir memeriahkan peringatan HDI tahun ini. Peringatan Hari Disabilitas Internasional HDI tingkat Sumatera Utara dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2022 berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Jabatan Gubernur Sumatera Utara, Jalan Jenderal Sudirman, Medan. Direncanakan akan dihadiri 400 para penyandang disabilitas dari berbagai kota dan organisasi disabilitas yang ada di Sumatera Utara, di antaranya DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Sumatera Utara, DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sumatera Utara, Persatuan Tunanetra Muslim PTNM Sumatera Utara, Yayasan Pembinaan Anak Cacat YPAC Medan, Yayasan Pendidikan Tunanetra Sumatera Utara YAPENTRA, Himpunan Disabilitas Indonesia HWDI Sumatera Utara, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia GERKATIN Sumatera Utara, dan National Paralympic Committee NPC Sumatera Utara, serta tenaga kerja sosial penyandang disabilitas Medan. Peringatan HDI tahun ini mengambil tema solusi transformatif untuk pembangunan inklusif, peran inovasi dalam mendorong dunia yang setara dan aksesibilitas. Ada 4 tujuan dari kegiatan ini. Pertama, sebagai upaya peneguhan komitmen seluruh bangsa untuk membangun kepedulian bagi perwujudan kemandirian, kesetaraan, dan kesejahteraan penyandang disabilitas untuk mengemukakan pengakuan dan eksistensi terhadap penyandang disabilitas, mendorong upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui program-program inklusif, membangun masyarakat inklusi dan SDM disabilitas yang unggul. Kabag Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Biro Kesra Syahrul Irwan Nasution pada rapat persiapan HDI di kantor gubernur pagi tadi menjelaskan persiapan dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan HDI tingkat Sumatera Utara telah final serta berharap pada pelaksananya tanggal 16 Desember nanti berjalan lancar. Pemirsa, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia atau MKI Sumut menggelar seminar nasional sekaligus pameran inovasi Electrifying Lifestyle pagi tadi. Dengan mengangkat tema peluang dan tantangan terkait peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, seminar nasional tersebut diselenggarakan di MICC Ring Road, Kota Medan. Adapun tujuan dari seminar nasional yang dilakukan yakni ingin mendorong dan berkolaborasi bersama-sama baik pemerintah maupun kalangan mahasiswa untuk mencapai target 23% energi terbarukan di tahun 2025 dan menurunkan emisi hingga 32% di tahun 2030 serta zero emisi di tahun 2060.
Ketua MKI Pusat Evi Haryadi mengatakan pembangunan ketenagalistrikan hijau menjadi komitmen global saat ini, sudah mendapatkan momentum yang ditunjukkan oleh kompetitifnya energi terbarukan dan maraknya pengembangan energi baterai sebagai penyimpan energi. Ia juga mengatakan dalam jangka panjang sedang dikembangkan pemanfaatan energi hidrogen, baik untuk pembangkit besar di dalam sistem yang sudah diinterkoneksi maupun sistem pembangkitan terisolasi di pulau kecil yang masih menggunakan diesel. 23% energi terbarukan di tahun 2025. Kemudian juga kita punya target NDC harus menurunkan sampai sekitar 32% emisi tahun 2030 dan juga net zero emission tahun 2060. Ini adalah PR yang bukan gampang dan sederhana dan membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder. Dan MKI pada hal ini adalah sebagai tempat berkumpulnya seluruh stakeholder ketenagalistrikan. Ingin mendorong bersama-sama untuk berkolaborasi untuk mencapai target-target ini. Nah, kami di MKI Pusat sangat hargai usaha dari MKI Sumatera Utara untuk memulai hal ini, khususnya terkait dengan bagaimana Sumatera dan khususnya Sumatera Utara bisa mendukung hal ini. Nah, tentunya generasi muda, khususnya para mahasiswa, diharapkan juga mempunyai pemahaman yang sama dan bagaimana mereka punya semangat yang sama untuk bisa bersama-sama nanti mendukung perjalanan panjang ini. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusniana mengapresiasi seminar nasional yang diselenggarakan MKI Sumut karena saat ini MKI sangat aktif mendorong untuk menyediakan energi semakin bersih dan juga pemanfaatannya untuk masa depan. Dan juga dari sisi pemanfaatannya, ini dua-duanya hal yang sama pentingnya ya. Apalagi sekarang kita sudah menyatakan tekad untuk menyampai kepada 23% 2025 dan juga untuk net zero emission bebas karbon di tahun 2060. Secara khusus untuk Sumatera Utara tadi disampaikan bahwa ini sudah sangat hebat. Di sini EBT-nya itu dari sisi listrik baurannya 40,06. Sumatera sendiri juga bagus, 23%. Jadi secara daya pulon Sumatera sudah sampai kepada target pemerintah di 2025. Meskipun secara nasional kita baru 13%. Tapi di sisi yang lain, kita kan ekonominya tumbuh terus. Jadi potensi-potensi yang ada di sini, khususnya Sumatera Utara yang sangat besar, ada panas bumi, ada hidro, ada wind, ada biomasa, karena di sini banyak perkebunan sawit. Itu salah satu yang akan kita dorong bersama-sama antara pengembang dan PLN. Selain seminar nasional, juga dilakukan pameran inovasi Electrifying Lifestyle yang diikuti oleh beberapa kampus yang ada di Sumatera Utara. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 23% energi terbarukan di tahun 2025 dan menurunkan emisi hingga 32% di tahun 2030 serta zero emisi di tahun 2060. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 231,2 juta ton CO2 pada tahun 2025 guna mencapai zero emisi pada tahun 2060. Target penurunan emisi yang terdekat pada tahun 2025 akan dilakukan melalui beberapa langkah, yakni dari sisi pasokan dengan cara percepatan waste to energy, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atap, dan penambahan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan target pengurangan emisi karbon dalam NH Nationally Determined Contribution Indonesia dari 29% menjadi 31,89% pada tahun 2030. Kementerian ESDM juga menyatakan terus mendorong peralihan penggunaan kendaraan listrik, pengembangan biofuel, serta teknologi baru seperti green hydrogen. Pemirsa, dalam rangka Hari Armada RI tahun 2022, Pangkalan Utama Angkatan Laut 1 Belawan menggelar Malam Panggung Prajurit. Malam Panggung Prajurit ini dihadiri Dan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo, yang turut bergembira ria bersama ratusan prajurit.
Acara panggung prajurit ini dilaksanakan di lapangan apel TNI Angkatan Laut, Lantamal 1 Belawan, di Jalan Serma Hanafia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Rabu malam. Acara panggung prajurit TNI ini dihadiri dan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI, Johannes Janarko Wibowo, didampingi Ibu Ketua Jala Senastri Lantamal 1 Belawan, serta pejabat utama Lantamal 1 Belawan dan pimpinan instansi pemerintah maupun swasta di wilayah Belawan. Acara juga dihadiri Kepala TVRI Sumatera Utara, Tahrizal. Dan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo mengatakan kegiatan acara panggung prajurit TNI ini digelar dalam rangka Hari Armada tahun 2022 dengan tema Koarmada RI siap mengawal Samudra Nusantara untuk mendukung Indonesia segera pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan harapan menjadi momentum bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut untuk selalu siap mempertahankan wilayah laut Indonesia. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut berlaku disiplin dan selalu membela kepentingan masyarakat. Ini kan dalam rangka HUT Komando Armada RI, bahwa sesuai dengan tema yang ada, yang diberikan oleh pemimpin Angkatan Laut, bahwa temanya adalah Armada RI siap mengawal Samudra Nusantara untuk mendukung Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tentunya dengan harapan bahwa ini adalah momentum bagi seluruh prajurit Angkatan Laut untuk merefleksikan diri dan mengevaluasi segala hal tentang pelaksanaan tugas maupun hasil-hasil dari tugas tersebut. Acara ini menampilkan berbagai macam hiburan grup band ternama Kota Medan. Ya, pemirsa, Kanwil DJKN Sumatera Utara menyelenggarakan pencanangan zona integritas menuju WBBM dan apresiasi pengelolaan kekayaan negara tahun 2022 KN Awards. Kanwil DJKN Sumatera Utara mengadakan refleksi dan apresiasi KN Award atas pengelolaan barang milik negara dan pelaksanaan lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Utara Kekayaan Negara Awards. Kepada kuasa pengguna barang tingkat unit pelaksana pengguna barang Korwil dan Satker atas capaian kinerja pengelolaan BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Utara periode triwulan 3 tahun 2021 dan triwulan 4 tahun 2022. Terkait dengan pengelolaan kekayaan negara DJKN memberikan apresiasi untuk kategori pengelolaan BMN yang produktif, kategori pengawasan dan pengendalian yang efektif, serta kategori administrasi. Apresiasi ini diberikan kepada stakeholder terkait pelayanan lelang, yaitu lembaga perbankan, kementerian lembaga pejabat lelang kelas 1 dan pejabat fungsional pelelang. Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara Teddy Chandriadi mengatakan, Kanwil DJKN Sumatera Utara unit vertikal Kementerian Keuangan mengemban misi pengelolaan kekayaan negara. Dalam menjalankan misi tersebut, pihaknya berupaya melakukan perbaikan dari sisi layanan maupun proses bisnis. Hal ini merupakan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder, tugas dan fungsi yang diemban terkait pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, piutang negara, dan pelayanan penilaian. Banyak hal yang harus ditingkatkan dan disempurnakan untuk terus mewujudkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kerjasama dan sinergi akan terus diintensifkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan nasional di Sumatera Utara, khususnya pengelolaan kekayaan negara. Berikan apresiasi terhadap satuan kerja yang sudah bisa melakukan pengelolaan terhadap aset-aset BUMN, barang milik negara khususnya, di mana dalam aset tersebut bisa menghasilkan satu PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang tentunya di tahun 2022 cukup boleh dikatakan cukup signifikan penerimaannya. Dan di satu lain untuk award lelang itu terhadap diberikan kepada beberapa perbankan yang produktivitas lelangnya cukup tinggi. Ini antara lain di Bank Mandiri, BCA dan BRI, serta memberikan apresiasi kepada para pejabat fungsional pelelang dan
pejabat lelang kelas 2 atas kinerjanya yang terbaik selama di tahun 2022. Pada kesempatan ini diberikan penghargaan kepada para satuan kerja lingkup Kanwil DJKN Sumatera Utara dan KPKNL beserta jajaran atas upaya yang luar biasa dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Penghargaan dari berbagai kategori ini sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas kerja keras dan kerjasamanya dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang menjadi lebih baik. Ya pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Mari Pak. Mari. Ini suka kawan air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Pemirsa, maraknya paham radikalisme di dunia maya mendorong pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan memperkuat dakwah Islam moderat lewat seminar yang bertajuk Wasatiyah Islam Rahmatan Lil Alamin di Hotel Le Polonia Medan pagi tadi. Seminar diadakan didasari atas keresahan sebagai agama mayoritas di Indonesia, namun masih menumbuhkan adanya fenomena pemahaman agama di kalangan umat Islam yang mengedepankan tindakan kompleks namun parsial dan radikal. Dalam 2 dekade belakangan ini, secara fenomena faktual, banyak ditemukan munculnya gerakan trans-internasional agama yang mengedepankan agamanya secara simbolis, bukan substansial atau nilai luhur agama, seperti Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah, dan lainnya. Atas resistensi terhadap semua gerakan ini, diperlukan kajian-kajian moderasi beragama secara umum dan secara khusus atas wasatiyah Islam, agar Islam di negara tercinta Indonesia menjadi kekuatan sosial untuk meningkatkan mobilisasi potensi moderasi beragama yang menjadi modal sosial penting dalam menunjang pembangunan nasional berkelanjutan.
Dalam membangun kehidupan keagamaan moderat, bangsa Indonesia yang harus disikapi oleh setiap elemen masyarakat, baik secara personal maupun komunal. Nahdlatul Ulama ini adalah ormas terbesar di Indonesia yang tentunya kita selalu bermitra atau mendukung selalu program pemerintah. Salah satu program utama pemerintah khususnya Kementerian Agama adalah moderasi beragama. Maka oleh karena itu kita sebagai ormas keulamaan atau perkumpulan keulamaan, maka kita ingin merekat antar ormas, maka kita undang di sini ada pimpinan-pimpinan pesantren, ada pimpinan dari Muhammadiyah dan Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah dan ormas-ormas yang lainnya. Kita berharap dengan kita sudah akrab, harmonis antar tokoh-tokoh agama ini, maka kita yakin nanti di akar rumput atau di umat yang di bawah itu akan menjadi harmonis. Melalui seminar Wasatiyah Islam sebagai rahmatan lil alamin, terwujudnya kader NU, lembaga pemerintah, ormas Islam dan pondok pesantren yang berkualitas dan berkompeten sebagai pelopor paham wasatiyah di Kota Medan. Adapun peserta seminar terdiri dari ormas agama Islam, pondok pesantren dan KUA kecamatan berjumlah 65 peserta. Menghadirkan keynote speaker, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Dr. Impun Siregar dan narasumber Dr. Torang Rambe, Kanwil Kemenak Sumut, Kiai Haji Sultan Syahir, Ketua PCNU Kota Medan, dan Arjuna Sembiring, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Medan, dipandu oleh Yahman Hulu. Kementerian Agama Kota Medan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada PCNU Kota Medan yang menggagas pada hari ini melaksanakan suatu seminar tentang wasatiyah ya, dalam rangka untuk mewujudkan kerukunan umat beragama intern antar dan dengan pemerintah di Kota Medan. Tentu dengan kegiatan ini ya dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat nantinya. Dan yang hadir di sini selaku peserta ada KKUA. Mereka lah KKUA, ada ormas keagamaan, kemudian juga ada dari pondok pesantren. Mereka lah yang kita harapkan nanti yang akan menyampaikan itu ke masyarakat tentang nilai-nilai daripada wasatiyah. Gini Pak, yuk. Hitung 3, 1, 2. Ya, pemirsa, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan diharapkan terus menjadikan wasatiyah Islam rahmatan lil alamin sebagai landasan kerja berpikir lembaga. Wasatiyah Islam rahmatan lil alamin menjadi solusi di tengah menguatnya indikasi radikalisme. Tema Wasatiyah Islam Rahmatan Lil Alamin menjadi landasan seminar disebabkan pengarus utamaan Islam Wasatiyah Rahmatan Lil Alamin dipandang sebuah kebutuhan mendesak seiring dengan menguatnya indikasi radikalisme di masyarakat baik kiri maupun kanan. PCNU Kota Medan berkewajiban mengkampanyekan Wasatiyah Islam yang merupakan program PCNU Kota Medan, di mana tema ini diambil sebagai tema yang banyak diperbincangkan di dunia saat ini. Kampanye Wasatiyah Islam Rahmatan Lil Alamin, adapun yang dimaksud radikalisme kiri merupakan gerakan liberalisme dan sekularisme dalam beragama, sedangkan radikalisme kanan merupakan gerakan radikalisme dalam beragama dan terorisme berkedok agama. Wasatiyah cara berpikir, bersikap dan bertindak secara moderat, tidak berlebihan dan tidak berlaku tidak peduli. Oleh karena itu, sikap Wasatiyah Islam yang rahmatan lil alamin adalah sikap moderat di antara dua ekstrim menjadi pedoman di dalam setiap kiprah PC Nahdlatul Ulama Kota Medan di masa akan datang. Dalam perjalanannya, PCNU Kota Medan menjadi pelayan umat dengan komitmen dan peran yang teruji dalam membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam Kota Medan. Pemirsa, Ikatan Pengusaha Perempuan Muslimah Indonesia Sumatera Utara membuktikan komitmen untuk terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk go global dengan menembus pasar internasional. Salah satunya dengan mengajak para pelaku UMKM yang tergabung dalam IPMI Sumut dengan memperkenalkan produknya ke negara Turki. Merupakan ajang perdana IPMI Sumut memperkenalkan produk UMKM khas Sumatera Utara ke mancanegara
Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya membuka market baru dengan mempertemukan pelaku UMKM yang tergabung dalam IPMI Sumut dengan pedagang di Istanbul, Turki. Ajang ini juga menjadi kesempatan pelaku UMKM Sumut mengembangkan usahanya menjadi UMKM Go Global. Lewat pertukaran produk dan informasi ini, diharapkan produk UMKM khas Sumut dapat dikenal dan disukai oleh masyarakat Turki. Lewat skema roadmap, pembinaan IPMI Sumut di bawah pimpinan Haja Yulidar Bugis mengubah citra UMKM dari kondisi tradisional menjadi go modern, go digital, go online hingga go global. Hal tersebut diberikan kepada mitra binaan IPMI Sumut tanpa pandang bulu untuk mendorong UMKM Sumut menjadi unggul dan mandiri. IPMI Sumut terus berupaya mendampingi UMKM binaannya agar go global. Hingga kedepannya diharapkan UMKM Sumut sampai ke Turki. Kegiatan ini berkonsep jalan-jalan ini turut memamerkan dan memasarkan produk, jasa, UMKM dan budaya Indonesia ke negara Turki. IPMI di Turki ini kita sangat bangga dengan IPMI Turki karena kita berada di antara minoritas, maksudnya minoritas bukan minoritas agama, tapi adalah kita pendatang di Turki. Tapi alhamdulillah saya dengar tadi dari Bu Fardal di sini IPMI Turkinya juga maju di negara lain ya, di negara lain. Alhamdulillah ya Bu ya, kita sama-sama orang Indonesia tapi berada di Turki dan berhasil, itu satu yang luar biasa. Iya Bu ya. Tadi ada, kita nggak nyangka juga di sini ada dosen bahasa Indonesia. Ternyata guide kami juga muridnya IPMI Turki. Terima kasih kami sekali lagi kepada IPMI Turki. Insya Allah kami dari Sumatera Utara juga maju IPMI-nya. Kegiatan ini turut membawa misi program business matching sehingga pelaku UMKM yang tergabung dalam IPMI Sumut memiliki bayangan bagaimana produk-produknya bisa diterima di negara Turki. IPMI Sumut sendiri mempunyai target untuk produk UMKM mendapat a letter of intent dari local trader di Turki, di mana UMKM di bawah IPMI Sumut dipertemukan dengan asosiasi pembisnis pengusaha di Turki. Kegiatan ini mendapat respon dari IPMI cabang negara Turki sehingga sinergitas yang dibangun oleh IPMI Sumut dan IPMI Turki dapat membuka market baru. Adalah seorang perempuan yang hebat. Beliau dengan usia 44 tahun dan sudah bekerja sebagai menangani pelatihan untuk karpet ya. Tetapi di Sumatera Utara, apakah ada seorang perempuan seperti Mrs. Arjo? Saya rasa lebih daripada Mrs. Arjo itu 1000 perempuan bisa lebih hebat daripada Turki. Tetapi apakah provinsi pemerintah yang ada seperti kebijakan-kebijakan untuk meluncurkan dana bahwa pemerintah. Pemirsa, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini mengusung tema Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi.
Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini memiliki makna bahwa seluruh kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat harus bergandeng tangan bahu-membahu melakukan kerja keras dalam pemberantasan korupsi. Berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Tarutung dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara menggelar lomba pidato dan lomba melukis tingkat SD, SMP, dan SMA SMK se-Kabupaten Tapanuli Utara bertemakan anti korupsi di Sopo Partokoan Tarutung pagi tadi. Peringatan Hari Korupsi Sedunia ini diisi dengan lomba pidato dan lomba melukis bertajuk pemberantasan korupsi. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tarutung Mangasi Simanjuntak menyebutkan perlombaan diikuti oleh 15 finalis serta 10 finalis dari tingkat SMP dan tingkat SMA SMK. Ini adalah sebagai wadah untuk memperkenalkan kepada anak-anak didik apa sih bahaya korupsi, supaya anak didik ini lebih terpacu, termotivasi untuk meningkatkan integritasnya agar kelak nanti mereka dapat meneruskan estafet kita. Ya, tentunya harapan kita Indonesia nanti suatu saat akan bebas dari korupsi. Pemirsa, dalam rangka memperingati 9 tahun Kutus-Kutus, deretan artis papan atas akan menghibur warga Kota Medan di pagelaran Mahakarya 2022. Hal itu dikatakan pengelola Kutus-Kutus Herbal Bambang Pranoto ketika menghadiri temu pers kemarin. Pagelaran Mahakarya 2022 akan dimeriahkan oleh artis papan atas, yakni Judika, Rosa, Rizky Febian, dan Air Supply pada Kamis 8 Desember 2022 di Regal International Convention Center. Pagelaran Mahakarya 2022 sebagai tanda syukur atas berjalannya usaha yang telah dirintisnya dengan pertumbuhan yang cukup baik sehingga dapat sejajar dengan kegiatan usaha besar lain yang sudah ada jauh sebelum minyak kutus-kutus hadir. Pengelola Kutus-Kutus Herbal Bambang Pranoto mengatakan melalui Mahakarya 2022, Kutus-Kutus akan terus bertransformasi mewujudkan sebuah usaha yang tidak saja besar, namun juga memberi manfaat bagi masyarakat dan memiliki daya saing di dalam negeri maupun pasar internasional. Ia berharap melalui pagelaran tersebut dapat menambah semangat untuk terus berkembang dan membangun ekonomi secara berkesinambungan. Kita akan memberikan acara ini luar biasa ya, dengan acara yang megah dan juga memberikan makna karena banyak musisi besar akan ikut berpartisipasi. Ada Air Supply dari Australia, ada Mbak Rosa, ada Mas Judika, dan Rizky Febian. Dan kenapa ini diadakan di Medan? Karena Medan itu dulu pernah menjadi tempat penjualan terbesar kutus-kutus. Tetapi dikarenakan situasi pandemi menurun, untuk itu kita ingin bangkitkan lagi agar penjualan di Medan dan Sumatera khususnya akan meningkat lagi seperti waktu-waktu kemarin. Dan mudah-mudahan dengan kita ada di Medan melakukan ulang tahun di sini juga membangkitkan semangat teman-teman penjual. Untuk mendukung dan menjadikan wartawan dalam peliputan menjadi lebih baik dan profesional, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Simalungun bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun melakukan uji kompetensi wartawan UKW. Sebanyak 36 orang wartawan yang ada di Siantar Simalungun mengikuti uji kompetensi wartawan UKW yang dilaksanakan PWI Simalungun bekerja sama dengan Dinas Kominfo Simalungun yang digelar selama 2 hari di Atsari Hotel Parapat Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan UKW ini dilakukan guna menjadikan wartawan yang profesional dan memiliki integritas dalam peliputan dan penulisan berita. Ketua PWI Sumatera Utara Varianda Putra Sinik menjelaskan pada pelaksanaan UKW Angkatan 48-49 ini diikuti sebanyak 36 wartawan dari 42 orang yang mendaftar yang terbagi atas 7 kelas, yakni 6 kelas untuk wartawan tingkat muda dan 1 kelas untuk wartawan tingkat madya. Ketua PWI Sumatera Utara berharap agar pelaksanaan UKW ini berkesinambungan dilaksanakan guna menciptakan wartawan yang kompeten dan profesional dalam peliputan dan penulisan berita. Ini cukup
antusias. Ada 42 orang yang mendaftar meliput hari ini di Kabupaten Bogor. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemkab. Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Bidang Penegakan Hukum, Kabid Gakum Babinkum TNI, Kolonel CHK Sri Widyastuti, usai rapat kerja bersama IKKT sejajaran cabang 10 BS Babinkum TNI baru-baru ini. Kolonel Sri Widyastuti memberikan materi penyuluhan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang diikuti para pengurus IKKT cabang 10 Babinkum TNI dan Ketua Ranting IKKT dari Banda Aceh hingga Manokwari. Dikatakan bahwa perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yakni mencegah segala bentuk kekerasan seksual dan menangani serta melindungi juga memulihkan korban. Selain itu, bertujuan untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Kolonel Sri Widyastuti mengatakan, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pelecehan seksual non-fisik akan dipidana maksimal 9 bulan serta pelecehan seksual fisik dan penyiksaan seksual dihukum 12 tahun penjara. Kekerasan seksual berbasis elektronik dihukum 6 tahun dan perbudakan seksual dan eksploitasi seksual masing-masing dipidana selama 15 tahun penjara. Ditambahkan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi akhir-akhir ini, seperti kekerasan fisik dan kekerasan psikis serta kekerasan seksual maupun penelantaran masing-masing dapat dijerat pidana selama 3 hingga 5 tahun penjara. Sementara di lingkungan TNI, sanksi administratif yang dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari penjatuhan pidana yang berakibat pada penundaan dalam bidang pembinaan karir prajurit TNI meliputi pendidikan atau kenaikan pangkat. Dengan adanya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, kita berharap karena itu undang baru ya, baru tahun 2021. Kita berharap ibu-ibu walaupun ada ibu rumah tangga atau profesi lain tapi tahu di mana sih letak posisi dirinya dalam kekerasan seksual sehingga tidak keliru untuk mengambil langkah ataupun mengadakan pencegahan bagi rumah tangganya. Di Indonesia sih memang ada kasus-kasus kekerasan rumah tangga ya. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo
mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Iya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Anissa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.